Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini di salah satu rumah-rumah Allah dalam rangka belajar dan dalam rangka meningkatkan iman kita, karena konsep belajar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan konsep belajar para ulama-ulama klasik dulu yang diwarisi dari zaman ke zaman itu, belajar itu bukan hanya menambah maklumat tapi meningkatkan iman. Dan inilah konsep yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka hati mereka akan bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya akan bertambah. Jadi kalau kita mendengar ayat Allah itu dikaji, dibacakan, maka iman kita akan bertambah. Hadirin, kita semakin yakin dengan Allah, kita semakin berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Dan ini harus menjadi tujuan besar kita. Jadi ketika kita datang ke kajian itu, bagaimana agar kita pulang bukan hanya maklumat kita yang bertambah, tapi keyakinan kita bertambah, iman kita bertambah, rasa takut kita bertambah. Innamal ilmu khasyah, kata para ulama. Ilmu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan hanya tentang maklumat, tapi ini tentang iman. Makanya ta'alau nu'min sa'atan, ulama mengatakan marilah sejenak kita tambah iman kita. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi marilah kita fokus ke dalam
dalam tujuan kita berilmu. Para ulama mengatakan innama yutlabul ilmu liyuttaqullahu bihi. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari agar digunakan untuk bertakwa, beriman. Jadi bukan keren-kerenan, bukan jago-jagoan, bukan hebat-hebatan, tapi bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus sadari hadirin sekalian bahwa nikmat diberikan kesempatan untuk hadir, diberikan kesempatan untuk duduk, diberikan kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Itu adalah kenikmatan. Itu adalah kenikmatan yang lebih mahal daripada harta, karena kesempatan diberikan akses untuk mendekat itu lebih mewah daripada dikasih harta. Itu kaidah kan, gitu. Diberikan kesempatan mendekat dalam dunia pergaulan itu sangat personal. Harta itu lebih mudah kita berikan daripada memberikan akses untuk mendekat, gitu. Misalnya hadirin, orang paling kaya di Jakarta setiap tahun itu bagi-bagi duit 50 miliar setiap tahun. Jadi udah ada jutaan orang mendapatkan harta, hadirin sekalian. Misalnya ada 2 juta orang yang menikmati harta tersebut, yang terbantu dengan harta itu. Tapi pertanyaannya simpel, apakah hadirin membukakan akses untuk mendekat kepada semua 2 juta orang itu? Jawabannya enggak. Karena akses mendekat itu sangat personal dan lebih tinggi kedudukannya daripada kasih uang. Benar nggak sih hadirin? Salah ya? Nggak benar? Benar nggak nih? Jadi kalau dulu sebelum hijrah kita kaya nih, kaya raya gitu loh, sukses gitu loh, punya duit banyak. Lalu ketika kita bertobat, kita berusaha berubah, qadarullah, Allah seretkan tuh. Tapi Allah bukakan akses mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu nggak sholat, sekarang sholat. Dulu nggak puasa, sekarang puasa. Dulu nggak pernah zikir pagi petang, sekarang zikir pagi petang. Berarti nikmat kita dikurangi atau ditambah sama Allah Subhanahu wa taala? Ditambah. Yang bilang ditambah cuma 3 orang. Yang mikir aja. Iya, emang iya Pak ya? Masih berat ya terima kenyataan hadirin. Susah ya terima kenyataan, nggak sekaya dulu gitu loh, nggak sesukses dulu. Gimana? Berarti nikmatnya ditambah atau dikurangin tuh hadirin? Tambah. Gitu. Jadi pilih mana? Akses apa harta? Ya dua-duanya dulu. Kalau iya kan dapat bisa dekat sama Allah, lalu dikasih harta, kan kayak Abu Bakar hadirin sekalian. Emang antum nggak mau jadi Abu Bakar? Masya Allah. Tapi kalau Allah takdirkan, karena yang berlaku pada diri kita adalah ketetapan Allah, nasiyati biyadik, maldin fiyya hukmuk, kan gitu doa kita. Ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah, dan yang berlaku pada kehidupanku adalah ketetapanmu. Lalu
yang Allah takdirkan kepada kita saat ini adalah akses dibuka, harta diseratkan misalnya, maka tidak ada kalimat yang bisa kita ucapkan kecuali Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Karena akses sangat berbeda, sangat personal, dan itu yang dilupakan banyak pihak. Kenapa? Karena seringkali walaupun casing kita sudah berubah, tapi pola pikir kita masih yang dulu gitu loh, masih yang dulu. Padahal seharusnya pola pikir kita juga berubah. Dulu duit banyak tapi nggak pernah ke masjid, hadirin. Sekarang alhamdulillah ada walaupun nggak banyak, tapi Allah kasih hidayah terus untuk ke masjid gitu. Masjid itu kan rumah Allah, betul nggak sih, hadirin? Ya. Emang setiap orang antum kasih kesempatan masuk rumah antum? Enggak. Nggak setiap orang kita kasih kesempatan bisa masuk ke rumah kita. Bahkan nggak setiap orang yang kita kasih uang itu boleh menginjakan kakinya ke rumah kita. Benar nggak sih? Ya udah. Maka bersyukurlah ketika sekarang kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di masjid, bertakarub kepada Allah. Karena itu sangat mahal. Itu sangat mahal. Dan hendaknya kita bersyukur. Jadi yang membuat kita galau ketika kita berusaha berubah, tapi hidup secara duniawi jadi susah, itu sebenarnya bukan kesusahan finansial kita loh, hadirin, tapi itu karena lupanya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kita nikmat di level yang jauh lebih tinggi lagi. Dan begitu kita lupa bersyukur, maka kenalah kita dari surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah, dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Kufur nikmat, azabku sangat pedih. Surat apa itu tadi? Ayat berapa, hadirin? Masya Allah. Ayat 7, hadirin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalau kalian kufur nikmat, azab yang sangat pedih. Dan azab itu kan bukan hanya ada bencana gitu, dan ada bencana belum tentu azab juga. Salah satu azab itu hati kita dibuat hancur, hadirin. Dicabut kebahagiaan, dicabut ketenangan. Jadi hadirin yang Allah muliakan, coba kita evaluasi diri kita lagi. Sebenarnya kita berubah ini untuk apa? Kalau jawabannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu apa alasan kita terpukul dan kita terpuruk ketika akses ibadah itu Allah buka ke dalam diri kita? Kecuali jika niat kita bermasalah, kecuali ada hidden agenda. Nah, itu beda lagi tuh. Makanya kan ujian itu adalah untuk uji kejujuran. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah?
Makanya di ayat berikutnya, tadi ayat kedua ya, syukran. Ayat yang ketiga kan, maka Allah akan melihat siapa di antara kalian yang jujur, wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa di antara orang-orang yang mengklaim tersebut yang berbohong terhadap klaimnya, gitu. Gitu hadirin. Oleh karena itu, jemaah yang Allah muliakan, hendaknya ini yang terus kita tanamkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan menambah ilmu kita dan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita harus ekstra bersyukur, apalagi ketika kita diberikan taufik di hari-hari ini, di bulan Rajab, bulan 1 dari 4 bulan haram, di mana amal ibadah dilipat gandakan dan dosa dilipat gandakan. Maka kajian kita itu pahalanya berbeda, dan itu yang harus kita yakini. Maka semangatlah dalam belajar dan hati-hati dengan dosa, karena dosa di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana keterangan para ulama dalam surat At-Taubah ayat 36. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali pada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Allamah Ibnu Jama' Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah, buku yang berbicara tentang adab dalam ilmu. Dan kenapa kita belajar adab dalam ilmu? Karena adab menunjukkan, atau adab adalah salah satu syarat agar kita memuliakan ilmu. Lalu kenapa kita harus memuliakan ilmu? Kita harus memuliakan ilmu karena itu syarat mutlak mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Hanya dengan memuliakan ilmu lah ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bisa dirubah dari ilmu maklumat ya, knowledge aja, data, menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Satu-satunya syarat adalah ta'zim al-ilm, memuliakan ilmu. Dan di antara adab tersebut dijelaskan oleh Ibnu Jama' rahimahullah adalah membersihkan diri dari virus zahir dan si virus batin. Dan di antara virus batin yang harus kita bersihkan, yang harus kita hilangkan dalam hati kita adalah kesombongan, hadirin sekalian. Kesombongan. Dan sombong, masih ingat apa itu sombong, hadirin? Ya. Langsung aja bicara. Merasa lebih benar daripada orang lain. Ada lain? Antum bawa mic dari rumah? Ya udah, boleh. Itu mic siapa? Bawa aja. Dari rumah bawa mic ya. Niat banget. Luar biasa. Ini patut ditiru loh. Besok-besok insya Allah banyak yang bawa mic. Kalau perlu bawa speakernya sekalian. Ya gimana? Nama antum siapa bawa mic? Bismillah, alhamdulillah. Nama Riko. Riko. Udah lama bawa mic.
Gimana? Assalamualaikum. Ya. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Oh ya. Apa tuh artinya? Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Oh ya, syukran. Jazakallah khair. Ke beliau juga. Beliau. Sombong itu kata Rasulullah SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Oh, itu penyakit, hadirin. Dan itu sudah kita jelaskan pada saat kita bahas tentang hasad, bahwa sombong adalah salah satu penyakit induk dosa. Atau pada saat kita bahas tentang ujub, kan begitu ya, hirs, mohon maaf, ketamakan. Jadi sombong, hasad, dan ketamakan itulah 3 induk dosa. Kenapa demikian? Karena dosa yang pertama yang dilakukan oleh makhluk adalah sombong ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, kata Allah. Iblis enggan dan iblis sombong. Iblis enggan dan iblis sombong, dan iblis termasuk orang-orang atau pihak-pihak yang kafir. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal yang sangat clear, iblis enggan dan iblis sombong. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggan, iblis sombong, nggak mau. Surat apa tuh hadirin? Surat Al-Baqarah 34. Jadi itu tuh. Nah, ulama mengatakan, hadirin, pola itu selalu sama. Pola itu selalu sama. Sumber kebenaran dan kebaikan itu satu, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sumber kerusakan, kemungkaran dan kemaksiatan itu iblis. Maka apa yang menjadi penyebab maksiat di zaman dulu, itu pun penyebab maksiat pada hari ini. Penyebab kemungkaran di zaman dulu, itu pun penyebab kemungkaran di hari ini. Karena sumbernya satu gitu. Maka benang merahnya pun juga satu. Maka hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan ini. Dan hadirin yang Allah muliakan, semakin bertambah ilmu kita, semakin banyak kemampuan kita, semakin kita punya banyak bakat, banyak skill, maka potensi sombong kita semakin besar. Hati-hati itu. Iblis itu makhluk berprestasi dulu, bukan makhluk gagal. Itu cukup jadi ibrah bagi kita. Nah, ini yang perlu kita camkan. Jangan pernah meremehkan. Makanya justru semakin kita belajar, semakin butuh kita tentang ilmu ini. Jangan pernah remehkan pembahasan tentang kesombongan, karena semakin banyak maklumat kita,
semakin cerdas seseorang, semakin pintar seseorang, itu semakin rentan terjatuh ke dalam kesombongan jika tidak punya dasar yang kuat. Itu hadirin, tidak punya dasar yang kuat. Bahkan seringkali orang yang baru bertobat lebih mudah tawadhu daripada orang yang udah lama ngaji. Karena orang yang baru tobat misalnya dan sadar benar dosa-dosanya yang kemarin masih seger gitu diingatan, dia akan berpikir, kalau saya apa yang saya bisa apa yang saya bisa andalkan untuk meremehkan orang? Nggak ada. Wong saya merasa paling pendosa kok. Tapi kalau mulai ada prestasi sana, prestasi sini, sudah mulai ngaji sana, ngaji sini, lalu beramal sana, beramal sini, lalu di waktu yang sama lupa membangun pondasi yang kokoh, maka kan semakin banyak amalan, semakin banyak alasan untuk meremehkan sebagian orang. Benar nggak sih hadirin? Hah? Ya analogi sederhana lah hadirin. Kalau nilai fisika kita 2,5, kira-kira peluang dan kesempatan meremehkan orang dan teman yang lain besar atau kecil? Masya Allah. Nah, besar apa kecil? Kecil gitu. Kecuali teman sekelas antum nilainya 1,5 gitu, itu mungkin masih bisa, tapi ya tetap kecil peluang remehin orang. Dan kalau dia tetap meremehkan, itu nggak punya perasaan hadir, benar-benar gitu. Bro, lo dapat berapa lo fisika kemarin? Gue 6 nih, makanya lo belajar, jangan main terus, mikir, pakai otak. Emang lu berapa? 2,5. Kan nggak punya perasaan ya. Ya Allah, benar. Ini orang kesurupan apa? Jadi yang neng tuh dibodoh-bodohin sama dia, padahal dia dapat masalahnya. Beda kalau nilai fisika kita 9,5. Itu peluang dan kesempatan meremehkan satu kelas besar, bukan satu orang, satu kelas, bahkan satu angkatan kalau perlu. 9,5 fisika pula, kita mimpi aja nggak pernah dapat 9,5. Coba lo renungkin, selama lo mimpi ya SMA nih, berapa nilai tertinggi lo pas mimpi? Bentuk-bentuk 8 pas mimpi itu 8 kan. Gimana kenyataan gitu. Nah ini kadang-kadang lupa kita antisipasi hadirin. Kita berpikir tanpa kita menata hati kita dan mempelajari tazkiyatun nufus, otomatis kita aman dari penyakit ini. Jawabannya enggak. Sejarah sudah membuktikan. Sejarah membuktikan bahwa semakin potensi kita besar, semakin terbuka peluang untuk sombong. Nah pertanyaannya hadirin sekalian, bagaimana kiat-kiat untuk terjaga dari sikap ini? Karena sikap ini sangat fatal. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun sebesar dzarrah,
sebesar partikel terkecil. Ini kan bahaya. Jadi apa kiat-kiatnya hadirin sekalian? Ada banyak kiat-kiat. Di antaranya, kita nggak akan bahas semua kiat-kiat, tapi beberapa yang kita tekankan. Di antaranya adalah dengan belajar dan dididik semenjak dini, hadirin. Ini penting. Jadi hadirin yang Allah muliakan, penyakit-penyakit hati itu berbeda dengan atau kesalahan-kesalahan dalam masalah hati, dalam masalah jiwa, itu berbeda dengan kesalahan dalam misalnya tata cara beribadah yang hari ini belajar, hari ini bisa dipraktekkan. Misalnya kita wudhu dan wudhu kita salah menurut semua para ulama dari berbagai macam mazhab, lalu kita dijelasin daurah wudhunya duha, maka zuhur kita udah bisa wudhu dengan benar atau belum? Insya Allah udah bisa, bismillah ya. Tapi kalau penyakit-penyakit hati, apalagi seperti kesombongan, itu butuh proses, hadirin sekalian. Butuh proses, butuh waktu, butuh perjuangan. Para ulama kita mengatakan bahwa merubah al-ma'luf itu syadid, merubah kebiasaan, sesuatu yang sudah berada di hati kita selama bertahun-tahun, itu berat luar biasa dan butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau itu berkaitan dengan kesombongan. Kita 20-an, 30-an tahun sombong, selama 35 tahun misalnya, selama 40 tahun kita ngeremehin orang, dikit-dikit ngeremehin, dan udah setelan begitu tuh. Ngeliat orang tuh selalu ngeremehin. Itu ngerubahnya gak mudah, kata para ulama. Merubahnya itu gak mudah. Butuh waktu. Makanya Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, beliau kan menyampaikan bahwa hati atau jiwa itu seperti anak kuda perang. Yang apabila dilihat oleh orang awam, maka orang awam akan memuji, gagah banget ya nih kuda. Tapi kalau dilihat oleh pakar kuda, maka mereka akan buat kesimpulan kuda ini
nggak ada manfaatnya kecuali dididik dan dilatih. Maka kata Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, maka anak kuda ini butuh pelatih kuda. Nah, itu butuh pelatih kuda. Nah, begitu juga dengan hati dan jiwa. Itu butuh dalam tanda kutip pelatih. Dan harus mulai dari semenjak dini. Makanya itu yang dilakukan oleh para ulama. Dan itulah alasan mengapa para ulama memulai dengan adabul ilm, adab dengan ilmu. Memulai dengan ta'zimul ilm. Di awal-awal orang itu belajar. Jadi di fase awal tuh ditekankan dulu konsep Anda harus muliakan ilmu. Anda harus muliakan ahli ilmu. Anda harus muliakan guru Anda. Anda harus muliakan teman Anda. Itu kan salah satu tujuannya untuk mengikis sifat sombong atau potensi kesombongan. Jadi dari awal itu narasi yang dibangun di dunia ilmu adalah respect, respect, respect. Muliakan orang, muliakan ini, muliakan itu. Dan itulah narasi yang dibangun para ulama semenjak awal. Mereka mendidik murid-murid mereka itu demikian. Makanya Al-Zarnuji rahimahullah ta'ala mengatakan, i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bih. Ketahuilah seorang penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Dia nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat illa bi ta'zimul ilm, kecuali dia muliakan ilmu. Dan dia muliakan ilmu. Wa ahlihi, dan dia muliakan ahli ilmu. Wa ta'zimil ustadzi wa tawqiri, dan dia muliakan gurunya dan dia respect sama gurunya. Dari awal dididik muliakan ilmu. Kalau orang sudah terdidik memuliakan ilmu, maka dia tidak mungkin menolak ilmu ketika datang. Dan definisi sombong apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Dan ilmu adalah kebenaran. Jadi kalau dia sudah dididik dari awal, muliakan ilmu, muliakan ilmu, muliakan ilmu, muliakan ilmu, maka ketika ilmu itu datang untuk mengoreksi kesalahannya, dia akan terima. Karena dari awal dididik seperti itu. Dan dari awal dididik sudah, hormati orang ya, hormati orang, hormati orang. Itu cara para ulama mendidik kita. Makanya kenapa kita bahas Tadkiratus Sami, salah satunya fungsinya untuk ngikutin para ulama kita. Makanya para ulama kita menyampaikan kepada pemula itu kan sebuah kaidah, ma wasala man wasal ila bil hurmah. Tidak ada keberhasilan atau tidak ada kunci keberhasilan dari orang-orang yang sukses dan berhasil kecuali memuliakan, kecuali respect. Jadi kalau Anda melihat seluruh orang-orang berhasil, seluruh orang-orang yang sukses di bidang manapun, maka mereka punya persamaan, mereka punya rasa hormat kepada pihak lain. Itu ditanamkan. Anda harus hormati orang. Jadi kita harus didik
diri kita, murid-murid kita untuk menghormati dalil, lalu menghormati pihak lain, khususnya para ulama, khususnya para guru-guru kita. Wa man saqata man saqat ila bitarkil hurmah, dan tidak ada kunci kegagalan bagi orang-orang yang gagal di semua bidang kecuali karena dia tidak punya rasa hormat dan respect gitu. Jadi Anda mau jenius seperti apapun, Anda tidak punya rasa hormat, Anda nggak akan berhasil. Nah, kalau setiap kita dididik dengan konsep seperti ini, maka kan dia nggak akan berpikir bahwa gue akan berhasil karena gue cerdas, titik. Enggak. Justru dia akan berpikir, secerdas apapun saya, sepintar apapun saya, sehafal apapun saya, kalau saya tidak memuliakan ilmu, lalu saya tidak memuliakan pihak lain, maka saya nggak akan pernah berhasil. Karena ini sebuah kaidah dari zaman ke zaman. Ini adalah sebuah kaidah dari peradaban ke peradaban. Nggak akan berhasil. Anda nggak akan berhasil dengan meremehkan orang, nggak akan berhasil. Mau pakai bidang manapun nggak akan berhasil. Hadirin, kita bukan orang yang pertama kali hidup di dunia, bukan. Sebelum kita hidup, sebelum kita dewasa, sudah ada miliaran orang lebih dulu dari kita. Anda tinggal nengok ke belakang aja. Dan ini kaidah yang disampaikan para ulama. Nggak ada yang berhasil. Anda harus respect. Anda harus hormati. Nggak boleh remehkan orang. Hadirin oleh muliakan. Makanya para ulama, catat baik-baik ucapan ini. Abu Sinan, Zaid bin Sinan al-Asadi, dan termaktub dalam kitab Tartibul Madarik. Kata beliau, lihat bagaimana para ulama mendidik murid-muridnya. Lihat bagaimana para ulama mendidik pemula, mendidik newbie. Idza kana talibul ilmi qabla an yata'allama mas'alatan fid din yata'allamul waqi'ata fin nas mata yuflih. Apabila seorang penuntut ilmu sebelum mempelajari masalah demi masalah agama, jadi apabila seorang penuntut ilmu sebelum mempelajari masalah agama, yata'allamul waqi'a fin nas, dia sudah belajar menjatuhkan manusia, meremehkan manusia, merendahkan manusia, ngomongin manusia, ngejelek-jelekin manusia. Mata yuflih, bagaimana orang ini bisa beruntung? Gak bisa beruntung. Mata yuflih, kapan dia beruntungnya? Mata yuflih, kapan orang kayak begini beruntung? Gak ada orang beruntung dengan cara begini. Ini cara para ulama mendidik pemula, mendidik penuntut ilmu, mendidik newbie, mendidik orang yang baru ngaji itu begini. Kalau Anda baru di awal-awal Anda ngaji, hijrah, udah ngeremehin orang, udah ngejatuhin orang, udah enak ngebicarain orang, gak mungkin beruntung, kata para ulama. Gak mungkin beruntung. Dan ini metodologi para ulama sampai hari ini. Sampai hari ini. Konsep ini pun dibawakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini konsep ini. Beliau sampaikan ucapan Al-Asadi. Apabila seorang penuntut ilmu sebelum mempelajari masalah ini kan berarti buat para pemula, dia sudah belajar bicarakan A, bicarakan B, bicarakan C, bicarakan D, bicarakan E.
Nggak mungkin beruntung, nggak mungkin beruntung, nggak mungkin berhasil. Sedangkan ketika ditanya masalah, dia nggak ngerti. Jadi, sebelum kita bicara kiat-kiat secara spesifik, kita harus bicara kiat secara umum dulu. Ini tentang mendidik. Kita harus mendidik diri kita, junior kita, murid-murid kita, jamaah, untuk memuliakan, untuk punya rasa hormat kepada semua secara umum. Makanya kan batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran kan, dan meremehkan manusia. Manusia itu macam-macam, manusia loh. Batarul haq wa ghamdun nas, meremehkan manusia. Nabi SAW tidak mengucapkan meremehkan orang yang bertakwa, meremehkan manusia. Ada ingin berhasil, jangan pernah. Itu hal yang penting. Salah satu hal pokok yang harus dipelajari ketika kita berada di fase awal, pada saat kita menjadi pemula, adalah rasa hormat. Itu penting. Memuliakan Allah, memuliakan Rasulullah SAW, belum memuliakan pihak lain. Kalau kita sudah biasa membicarakan kesalahan A, kesalahan B, Ustadz A, Ustadz B, si C, si D, segala macam, komunitas A, komunitas B, mata yuflih, kata para ulama. Kapan orang kayak gini bisa beruntung? Gak mungkin beruntung. Bukan begitu caranya. Inilah pendidikan para ulama. Ini yang harus kita renungkan, dan kita harus kembali lagi ke konsep. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, kuntu ata'allamu li nafsi, saya ini belajar untuk diri saya sendiri dulu. Dan keterangan Imam Malik itu kita harus pahami secara positif, bukan berarti beliau tidak mau berdakwah. Itu hal yang lucu, karena kita tahu beliau punya madrasah di kota Madinah. Tapi maksud beliau adalah, hendaknya setiap orang ketika belajar, gunakan ilmu itu untuk memperbaiki diri, bukan untuk nyerang orang. Gunakan ilmu itu untuk menambah ketakwaan, bukan menjatuhkan orang. Oh, tapi kan kita misalnya harus membantah kesalahan. Hadirin Allah muliakan. Betul. Tapi dunia perbantahan itu hukum asalnya milik para ulama, bukan milik pemula. Itu ranahnya para ulama. Kata Syekh Saleh hafizahullah mengatakan gini, ar-raddu 'alal mukhalif faman istabanat mukhalafatuhu lisyari'ah rudda 'alaihi ka'ina man kan. Membantah pihak yang keliru jika terbukti menyelisihi syariat, hendaknya dibantah siapapun orangnya. Hamiyatan lidin wa nasihatan lil muslimin, untuk menjaga originalitas agama. Tapi ingat, yang kedua, wa nasihatan lil muslimin, untuk menjaga kualitas umat Islam. Walam yazalin nasu yaruddu ba'duhum ala ba'd,
dari dulu senantiasa kultur membantah yang salah itu terjadi. Ingat, lakinnal murasyaha lidzalika humul ulama ladahma, kata. Namun yang mengemban tanggung jawab ini, yang direkomendasikan mengemban tanggung jawab ini, mereka adalah ulama, bukan orang awam, bukan pemula, ulama. Ma'aluzumil adab, dan ketika membantah menjaga adab yang mulia, wa tarkil jawri wa zulm, dan menghindari kezoliman dan hal yang melampaui batas. Jadi kata yang dipilih lemah lembut, kata yang dipilih hikmah, bijak. Ini kata para ulama, kita hanya bacakan keterangan mereka. Jadi hadirin sekalian, balik lagi, kalau kita ingin memiliki mental dan kultur menerima kebenaran dan menghormati manusia, maka kita harus perkuat basic kita dan menggunakan kurikulumnya para ulama. Dan di antara kurikulumnya para ulama untuk pemula itu diajarkan dan dididik untuk ta'zim, memuliakan, punya rasa hormat, punya rasa hormat. Itu hal yang perlu kita jawab. Makanya Al-Abbad atau Abbad bin Abbad, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya, beliau menasihati para penuntut ilmu, fallahallah dhubbu an hurami a'yanikum wa kufu alsinatakum anhum illa min khair wa nasihullaha fi ummatikum in kuntum hamalatal kitabi wa sunnah. Dhubu an hurami a'yanikum, Anda harus bela kehormatan saudara Anda. Itu. Lihat, ini didikannya para ulama. Penuntut ilmu itu dididik bela kehormatan saudaranya, bukan menjatuhkan saudaranya, bukan menjatuhkan kehormatan saudaranya, disuruh dibela, bukan menjatuhkan. Kadang-kadang kebalik, alih-alih dibela, dijatuhin, diomongin, dinyinyirin. Kapan kita bisa beruntung? Kapan Allah ridho sama kita? Kita itu disuruh para ulama membela kehormatan saudara kita. Wa kufu alsinatakum anhum, dan jaga lisan kalian terhadap mereka. Jangan illa min khairin, kecuali kebaikan. Jadi jangan bicara kecuali kebaikan tentang teman-teman kalian, saudara-saudara kalian. Jangan bicara kecuali kebaikan. Bicara kebaikanlah. Jadi dari awal orang yang mulai belajar, pemula, itu diajarkan bicara baik. Bukan diajarkan bicara jelek sana atau ini, nggak boleh. Bicara baik. Bicara baik. Biar itu tadi, biar bibit-bibit kesombongan tuh benar-benar dikubur. Apalagi kita yang punya laqadarullah mental sombong dari dulu, itu kan harusnya ingat, jangan bicara jelek. Bicara baik, jangan ngeremehin orang. Bicara baik. Wa nasihullaha fi ummatikum in kuntum hamalatal kitab wa sunnah, dan selalu
kedepankan nasihat yang berkaitan dengan umat kalian. Jadi nasihat, ingin selalu punya mental menginginkan kebaikan untuk umat, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Gimana umat ini baik? Gimana umat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu penting. Gimana umat ini bertakwa gitu loh hadirin. Itu hal yang harus kita camkan. Nggak, bukan senang ketika saudaranya salah, saudaranya keliru, enggak. Dan minta pertolongan agar kita jujur ketika membangun narasi seperti ini. Apa kata beliau? In kuntum hamalatal kitab wa sunnah. Jika kalian benar-benar pembawa risalah Al-Quran dan sunnah gitu. Jadi kalau kalian benar-benar menyampaikan atau mendakwakan dalil, mendakwakan Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan sunnah, ini mental kalian, kata Abbad bin Abbad rahimahullahu ta'ala. Mentalnya harus begini. Abbad bin Abbad Al-Khawas, sebagaimana disampaikan Ad-Darimi rahimahullah dalam kitab Sunan beliau. Itu. Mental tuh harus menginginkan kebaikan, bukan sebaliknya hadirin sekalian. Jadi dalil dimuliakan, saudara kita juga dimuliakan, gitu kan, nggak ada kontradiksi. Memang kontradiksinya apa? Nggak ada kontradiksi. Dalil dikedepankan, lalu inginkan yang terbaik buat saudara kita, kan dua hal yang nggak berbenturan. Berbenturannya di mana? Nggak ada berbenturan. Dalil dimuliakan, lisan dijaga, jangan sampai ngerendahin orang, itu kan. Ini yang harus kita bangun. Dan ini tentang kita nggak bicarakan pihak lain, ini tentang kita. Kuntu ata'allamu li nafsi, kata Imam Malik, saya ini belajar untuk diri saya. Orang lain husnudzan kita selalu. Tapi kita gimana? Hadirin sekalian. Inilah polanya para ulama. Makanya mereka selalu menerapkan hal tersebut. Menerapkan hal tersebut. Mereka memadukan antara mengedepankan dalil, menerima kebenaran, dan menginginkan yang terbaik buat saudaranya. Menghormati, respect, baik, sehingga lahirlah sebuah karakter yang indah, hadirin. Lahirlah karakter yang indah. Itu yang perlu kita tanamkan, hadirin sekalian. Dan ini terus harus diulang-ulang, karena ini induk dari dosa ini udah. Jangan pernah meremehkan itu. Dan semakin ilmu kita bertambah, semakin harus jaga, semakin harus diperhatikan. Kalau kita akan gagal. Dua ini harus berjalan paralel.
mengedepankan dalil dan menghormati orang. Makanya tadi kan keterangannya Az-Zarnuji mengatakan apa? Illa bi ta'zimil ilm. Nggak akan dapat ilmu bermanfaat kecuali memuliakan ilmu. Dan salah satu bentuk memuliakan ilmu mengedepankan ilmu daripada kebiasaan kita. Memuliakan ilmu dibanding pola selama ini yang kita lakukan. Mengedepankan ilmu dibanding amalan yang selama ini kita lakukan. Artinya kalau ternyata keliru dan ilmunya tidak tepat, ilmu yang kita kedepankan. Dan yang kedua, ahli memuliakan ahlinya, ahli ilmu, memuliakan guru, memuliakan teman, memuliakan pihak lain sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini yang harus dibangun di tengah-tengah penuntut ilmu. Dan itulah kunci keberhasilan hidup. Kunci keberhasilan hidup, hadirin. Punya rasa hormat. Punya rasa hormat. Dan sebaliknya, kesombongan adalah kegagalan hidup. Makanya ulama kita sebagian mengatakan ketika ditanya mal kibar, apakah yang dimaksud dengan kesombongan? Sombong itu apa sih? Sebagian ulama nggak menggunakan definisi Nabi SAW. Mereka menggunakan cara mengungkap yang lain, walaupun nanti arahnya ke Nabi SAW juga. Kata mereka, humkun lam yadri sahibuhu aina yadu'uhu. Kedunguan yang pemiliknya tidak tahu harus ditaruh di mana itu kedunguan, akhirnya salah. Jadi kedunguan itu harusnya dibuang, karena dia nggak tahu, dipakai itu. Jadi kata para ulama, kesombongan itu adalah kedunguan. Kenapa para ulama bilang kesombongan adalah kedunguan? Karena Anda nggak akan berhasil dengan cara seperti ini. Kesombongan terbukti telah memvonis atau telah membuat iblis divonis masuk neraka, hadirin. Itu fakta sejarah yang cukup bagi kita. Ini adalah kegagalan. Makanya Allah mengatakan, sombong itu apa sih? Belum, mereka nggak menggunakan pakai definisi, enggak. Kata mereka, humkun, itu kedunguan yang salah ditempatkan oleh pemiliknya. Bahasanya dalam loh, bukan hanya jahal. Humkun, itu dungu, kata mereka. Kok bisa dipegang? Jangan pernah demikian. Karena itu menghancurkan kita. Itu menghancurkan kita. Nggak akan berhasil. Tadi kata Al-Asadi, mata yuflih. Kalau pemula sudah belajar membicarakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, kapan dia akan beruntung? Tidak akan beruntung. Nggak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Akan hancur, hadirin sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Udah maghrib, hadirin? Oh, udah. Hah? Berapa? Kita cukupkan sampai sini persiapan salat maghrib. Insyaallah kita lanjutkan pada salat maghrib biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita buka sesi tanya jawab. Sudah lama kita nggak buka sesi diskusi tanya jawab. Insya Allah malam ini cukup luang sampai Isya nanti, dan kita akan lanjutkan sesi materi di pertemuan yang akan datang Insya Allah Ta'ala. Ada pertanyaan? Ada. Alhamdulillah, kalau nggak ada pertanyaan kita pulang cepat nih. Syukran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kajian kita pada malam ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Al-Imam Minul Jamaah diberikan balasan kebaikan beserta semua ulama al-sunnah, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya pernah gagal dalam menikah dengan beberapa wanita karena mereka ada yang beranggapan saya kurang soleh, saya kurang mapan, dan saya tidak mampu menghadirkan kebahagiaan untuk mereka. Akhirnya saya mendapatkan pengalaman bahwa wanita yang sudah ngaji sunnah itu ternyata sombong juga. Mengaku ngaji tauhid, tapi jika dihadapkan oleh perkara dunia mereka masih condong ke arah sana. Akhirnya saya memutuskan stop mencari calon istri dari kalangan wanita yang sudah ngaji, karena saya anggap tidak ada bedanya dengan wanita awam di luar sana. Saya memiliki niat untuk berprestasi Ustadz, karena saya ingin menunjukkan kepada wanita-wanita yang dulu pernah menolak saya bahwa mereka akan menyesal karena dulunya pernah memandang saya sebelah mata. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah sifat saya ini salah dan bagaimana saya harus bersikap atas semua yang saya alami tersebut. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Ya, hadirin Allah muliakan, wanita-wanita itu sombong atau kita yang baper? Hadirin, ada dua kemungkinan, atau bisa jadi dua-duanya enggak. Wallahu ta'ala bishawab. Yang pertama, sombong itu bukan menolak seorang ikhwan. Enggak ada definisi sombong itu menolak seorang laki-laki yang maju, enggak ada. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, masih punya banyak kemungkinan. Artinya
tergantung ke siapa kita memajukan diri, karena setiap orang berbeda-beda. Artinya ketika kita maju ke sosok yang spesial, tapi memang kita tuh berada di bawah mereka secara ilmu, secara finansial, secara jadi secara agama di bawah mereka, secara dunia pun di bawah mereka, maka bisa dimengerti jika mereka menolak kita. Dan karena kita tahu bahwa di dalam ilmu fikih ada bab kafa'ah. Bab kafa'ah itu bab kesetaraan. Dan ulama menjelaskan bahwa laki-laki yang direkomendasikan, karena bab kafa'ah lebih ke laki-laki ya. Jadi bab kafa'ah itu hendaknya seorang laki-laki atau calon suami, lebih tepatnya calon suami, levelnya itu setara dengan calon istrinya, syukur-syukur bisa lebih, gitu loh, setara atau lebih. Dan kurang direkomendasikan jika kualitas calon suami di bawah istri, gitu loh, dalam beberapa aspek. Kalau dipaksakan bagaimana? Walaupun suami di bawah level sang istri, pernikahannya sah selama suaminya masih muslim, masih beriman, tetapi kurang direkomendasikan. Sah, tapi kurang direkomendasikan. Kenapa demikian? Karena cukup rentan menghadapi banyak masalah ke depan. Bukan hanya berhadapan dengan istri, tapi juga keluarga istri. Karena pernikahan adalah menggabungkan berapa keluarga, hadirin? 4, hadirin, bisa jadi 4 lah. Keluarga kita aja 2, keluarga ayah kita, keluarga ibu kita. Istri kita, keluarga ayahnya, keluarga ibunya. Jadi Islam tuh ingin, dan para ulama fikih kita ingin agar gap itu benar-benar diminimalisir agar peluang berhasilnya semakin besar, atau margin of errornya atau margin of failed-nya itu benar-benar diperkecil agar peluang sakinah mawaddah warahmahnya itu jadi lebih besar, gitu. Nah, karena suami yang menjadi pemimpin, maka sangat rentan jika dalam beberapa aspek suami di bawah istri. Berbeda kalau sebaliknya. Jadi kenapa sih kok ini pembahasan lebih ke suami? Karena suami pemimpin, gitu aja. Adapun yang dipimpin posisinya atau apabila yang dipimpin dalam beberapa aspek itu di bawah, wajar, namanya juga dipimpin. Tapi kalau memimpin itu menjadi pembicaraan yang berbeda. Jadi itu sangat dimengerti, sangat dimengerti. Makanya saya punya salah satu guru dari Mesir dan beliau banyak punya pengalaman dalam masalah ini. Beliau mengatakan bahwa sebatas riset beliau, ya, sekali lagi bahasa saya, sebatas riset beliau, pasangan berbeda bangsa kemungkinan besar gagalnya besar, gitu. Pasangan berbeda bangsa kemungkinan gagalnya besar. Kenapa demikian? Beda kultur. Makanya sebagian ulama itu kan sampai mengatakan, menekankan masalah ini. Jadi bukan bermaksud ini, gitu, tetapi ulama itu mengerti kejiwaan manusia. Para ulama itu mengerti ilmu sosial, gitu loh. Mungkin bagi sebagian pihak, itu nggak penting. Anda tuh hidup bersama masyarakat. Ada banyak hal yang bagi kita nggak penting, bagi masyarakat itu sangat penting. Kita nggak usah bicara masyarakat umum deh. Ada banyak hal bagi kita yang sudah ngaji misalnya, itu nggak penting. Tapi bagi keluarga inti kita itu penting. Itu baru keluarga inti.
Belum kita bicara bagi keluarga besar kita itu penting, gitu. Itu baru keluarga besar kita, belum keluarga besar istri kita. Benar nggak sih hadirin? Benar. Ya misalnya contoh simpel aja, ada banyak keluarga kalau antum mengamalkan hadis sebatas hadis Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyah, gitu loh. Buatlah walimah walaupun seekor kambing, gitu loh. Seekor kambing. Mana ini juragan akikah? Satu ekor kambing berapa pack? Nah, satu ekor kambing itu bisa berapa pack? Hah? Apa? Masih juragan kambing kita? Berapa pack? Satu kambing. 50 pack gitu loh. Jadi berarti kan buatlah walimah walaupun 50 pack. 5 pack berarti 50 orang kan? 50 orang. Berarti 25 couple gitu misalnya. Itu kalau antum terapkan itu ribut keluarga besar gitu loh. Bener gak sih? Nanti ibu antum bilang, ini nggak diundang ya, gitu loh. Nanti bapak antum bilang, ini kenapa nggak diundang, gitu loh. Jadi sekali lagi ada banyak hal yang kita berpikir ini bukan substansi mah, iya. Tapi di masyarakat tuh dan ketika mereka melakukan itu nggak haram juga, nggak haram. Itu diakomodir. Nah salah satu sisi itu adalah sisi finansial. Banyak para ulama mengatakan idealnya calon suami punya kemampuan finansial minimum setara dengan istri atau di atas, gitu loh. Atau di atas. Boleh kalau sebaliknya, boleh, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi para ulama hanya ingin meminimalisir margin of error gitu loh, dalam rumah tangga, margin of conflict dalam rumah tangga dan dalam keluarga gitu loh. Bagi kita yang mungkin belum punya pengalaman berkeluarga, berumah tangga, terus masih idealis, mungkin nggak penting, tanya sama senior-senior kita gimana nggak mudahnya ngadepin besan keluarga, istri dan seterusnya. Itu nggak mudah. Jadi itu hal yang perlu dicamkan. Jadi belum tentu mereka sombong gitu loh. Belum tentu mereka sombong. Betul nggak ibu-ibu? Ini betul. Sudah kita belain ibu-ibu, masya Allah. Belum tentu. Bisa jadi spek kita yang ketinggian gitu loh. Bisa jadi spek kita ketinggian dan mereka hanya memainkan standar mereka yang diizinkan oleh para ulama fikih. Diizinkan oleh para ulama fikih. Ya sama seperti yang kita sampaikan ketika Umar bin Abdul Aziz gitu. Umar bin Abdul Aziz ngincernya siapa? Masih ingat nggak? Fatimah binti siapa? Marwan. Ya betul. Siapa Fatimah? Hah? Masih ingat siapa Fatimah? Hah? Anak bapaknya. Ya iyalah anak bapaknya. Semua anak bapaknya kecuali Isa bin Maryam. Anaknya Khalifah. Cucunya saudari kandungnya Khalifah. Kira-kira kalau antum yang maju diterima apa enggak? Coba kira-kira. Kalau kita yang maju itu diterima apa enggak? Ya. Insya Allah enggak. Bapaknya khalifah, kakeknya khalifah, saudaranya khalifah. Terus apakah ketika antum ditolak sama Fatimah, terus Fatimah sombong? Enggak. Antum salah ngincer orang, itu masalahnya. Maka yang diterima siapa? Umar bin Abdul Aziz, mujaddid loh, sebagian orang mengatakan mujaddid, bukan sembarang. Umar bin Abdul Aziz, alim besar. Jadi hati-hati dalam itu tadi, judgement orang tuh hati-hati, jangan sampai kita gini loh hadirin sekalian. Saya ingin tanya, sombong sifat mulia atau sifat yang rendah dan hina?
sifat yang mulia atau rendah dan hina? Rendah dan hina. Maka apabila kita mudah mencap orang itu sombong, berarti kita memuliakan dia atau merendahkan dia? Nah, anggap dia mulia atau anggap remeh dia? Jadi bisa jadi yang sombong siapa? Bisa jadi kita. Jangan sampai terjebak oleh syaitan. Gitu. Belum tentu dia sombong, bisa jadi kita yang sombong. Jadi hadirin sekarang perlu kita camkan. Dan wanita punya hak untuk menetapkan itu. Sebagaimana kalau mereka menerima yang lebih di bawah mereka, itu hak mereka. Tapi kalau mereka ingin bermain di level mereka, dan itu diizinkan oleh para ulama fikih. Ada banyak para ulama fikih mengizinkan, dan kita tinggal buka buku-buku fikih saja. Dan ulama-ulama itu bukan ngasal gitu, dan bukan hubud dunia. Mereka ingin ngejaga gitu. Mereka ingin menjaga agar kondisi keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah, memperbesar potensi itu, karena nggak mudah menggabungkan dua kultur itu, nggak mudah menggabungkan dua kebiasaan itu, sulit gitu loh. Ada kasus perceraian hadirin sekalian, dan wanitanya sudah belajar. Masalah cuma simpel. Ketika proses, suami udah bilang nih, saya hidup sederhana. Kamu siap nggak hidup sederhana? Kata wanitanya siap, gitu. Ya udah mereka nikah. Dan mereka nggak memperinci apa tafsir hidup sederhana. Maka ketika mereka menikah, ternyata tafsir hidup sederhana versi suaminya dan tafsir hidup sederhana versi istrinya tuh beda. Versi hidup sederhana istri itu, kalau nggak salah ya, setiap hari makan ayam, itu sederhana gitu. Versi sederhana menurut suami, setiap hari tempe, itu aja udah khilaf gitu. Ini kejadian, ini serius. Akhirnya membuat mereka tinggal berbeda rumah, dan akhirnya cerai. Karena masing-masing sudah punya pola bertahun-tahun. Ingat, sebagaimana kata para ulama, berubah pola tahunan itu nggak mudah. Apalagi misalnya suaminya nggak kuat gitu, nggak punya karakter yang kuat, dan masih proses sebagai seorang pemimpin, seorang leader, itu kan nggak mudah megang itu. Jadi sekali lagi ini yang perlu ditanamkan teman-teman. Jadi pastikan kita maju. Nah, kalau misalnya kita maju ke pihak yang sudah sesuai, terus mereka nuntut terlalu berlebihan dan sampai mereka meremehkan kita, mungkin mereka bisa jatuh ke dalam hal yang, atau bisa jatuh ke sifat yang sombong. Tapi kalaupun mereka sombong, hati-hati dalam memvonis. Nggak mudah memvonis itu. Judgment itu nggak mudah hadirin. Pertanggungjawabannya panjang. Biarkan mereka dengan roh mereka gitu. Biarkan mereka dan roh mereka. Dan kalaupun mereka sombong, kita nggak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Buat apa? Biar mereka nyesel. Pentingnya apa mereka nyesel? Kita tuh terbelenggu gitu. Hati kita tersandera dengan opini orang. Hati kita tersandera dengan omongan orang. Hati kita tersandera dengan sikap orang. Berarti kan kita ingin membuktikan nikah. Makanya berarti kita salah orientasi nih. Kalau salah orientasi, salah niat, kita niat tuh mau ngapain sih? Gitu. Mau menunjukkan bahwa istri kita adalah wanita paling beruntung sedunia karena mendapatkan kita, dan wanita menolak kita wanita yang paling sengsara sedunia. Kan apa sih gitu loh? Emang itu pernikahan? Gitu. Kan mafhumnya kan begitu. Jadi kalau kita ingin membuktikan bahwa yang menolak kita adalah wanita yang paling wanita yang apa tadi, apa sih baca? Jangan judgement juga nih gitu. Ingin menunjukkan kepada wanita yang dulu menolak saya bahwa mereka akan menyesal karena pernah memandang saya sebelah mata. Jadi kalau tujuan kita untuk membuat orang yang menolak kita menyesal, maka mafhumnya, pendalilan secara mafhum, kita ingin menunjukkan kepada wanita yang menerima kita bahwa dia wanita yang beruntung. Buat apa kayak gitu hadirin?
Emang nikah begitu? Bukan. Nikah itu taqarrub ila Allah tabaraka. Nikah itu haja sunnah li muhtajin mutikin lil uhab, gitu loh. Kata Ibnu Ruslan dalam Az-Zubat. Pernikahan itu disunahkan untuk orang yang butuh, bertahan, dan butuh pendamping untuk bisa bertakwa dan selamat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa menjadi orang bertakwa dan masuk ke surga Allah, kita harus jadi orang yang ikhlas dan orang yang ittiba mengikuti Nabi SAW. Dan orang yang ikhlas nggak peduli kata orang selama dia mencari ridho Allah Taala. Buat apa? Itu hal yang perlu kita camkan. Ini bukan tentang kecewa atau merasa beruntung. Ini tentang niat kita, untuk tujuan kita apa untuk menikah. Makanya orang yang ikhlas, kata para ulama, alladzi yastawi indahu al-madhu wa dham, orang yang nggak peduli, bagi dia sama saja antara pujian dan celaan, bagi dia sama aja. Nggak ada, karena bukan itu yang dia cari. Yang dicari adalah ridho dari Allah Taala. Dan pernikahan nggak mudah. Kalau kita salah dalam niat, bisa fatal ke depan. Bisa fatal ke depan. Dan wajar bagi setiap kita mencari yang terbaik. Kita punya hak mencari yang terbaik. Dari sisi wanita punya hak mencari yang terbaik. Tinggal kita pantaskan diri, kita perjuangkan. Karena yang terbaik hanya akan menerima yang terbaik. Dan yang terbaik hanya akan mencari yang terbaik, itu aja. Kenapa para sahabat bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi Rasulullah SAW sebagai rasul terbaik? Masih ingat riwayat Ibnu Mas'ud? Karena para sahabat adalah manusia yang punya hati terbaik setelah para nabi dan rasul. Itu. Sehingga mereka dipilih dan dijodohkan dengan Rasulullah SAW. Dan begitu. Wahalumma jurra. Kenapa Khadijah dipilih oleh Allah SWT mendampingi Nabi SAW? Karena Khadijah wanita terbaik. Jadi setiap kita punya hak gitu. Dan mari kita hargai pilihan pihak lain. Ya. Dan itu poin yang perlu kita camkan. Jadi jangan gampang menuduh orang dan nggak usah ambilkan pelajaran, move on aja teman-teman dan jamaah sekalian. Dan ambil pelajaran. Perbaiki diri. Dan kalau kita punya karya, persembahkan untuk Allah. Makanya orang-orang beriman itu ketika dia punya cita-cita, dia ingin punya karya, dia ingin berhasil, dia tidak ingin membuktikan kepada siapapun. Dia hanya ingin bersyukur atas potensi yang Allah kasih ke dia, dan dia hanya ingin ibra'u zimmah, menggugurkan kewajiban. Karena ketika Allah SWT memberikan potensi besar kepada kita, maka kita harus menggunakan potensi itu untuk di jalan Allah secara maksimal. Dan kalau tidak maksimal, kita akan ditanya oleh Allah Taala. Maka kita habis-habisan hanya agar ketika Allah tanya kita di hari kiamat, kita bisa jawab bahwa kecerdasan saya, waktu saya, tenaga saya, energi saya, potensi saya gunakan untuk ini ya Allah. Gitu. Itu aja. Karena pas orang mengapresiasi, orang tidak mengapresiasi, itu tidak penting. Bahkan para ulama dulu nggak kurang suka dengan hal-hal demikian. Kita masih ingat ucapan Imam Nawawi rahimahullah taala ketika dikasih gelar Muhyiddin oleh para ulama. Yang kasih gelar ini bukan orang sembarangan. Lalu apa kata Imam Nawawi rahimahullah taala? Kata Imam Nawawi, ma aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan orang yang memberikan gelar kepadaku Muhyiddin. Allahu akbar. Aku nggak halalkan. Padahal sih boleh-boleh aja diterima. Selama ikhlas nggak ada masalah. Tapi lihat bagaimana orang-orang hebat itu bermain di level yang berbeda, hadirin. Mereka nggak tertarik dengan itu. Nggak tertarik. Karena mereka lebih mementingkan bagaimana menjaga hati mereka, bagaimana menjaga jiwa mereka. Sekali lagi, marilah kita melatih kedewasaan kita, sebagaimana kita punya hak mencari yang terbaik, maka wanita pun punya hak mencari yang terbaik buat dirinya.
Bahkan wanita lebih ketat, hadirin sekalian. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama. Asma binti Abi Bakar mengatakan, kata Asma bahwa menasihati para wanita, ingatlah pernikahan itu membuat kalian tidak sebebas sebelumnya, kata Asma binti Abi Bakar. Maka selektiflah dengan siapa kamu menikah. Cari yang terbaik, kata Asma. Karena begitu kamu menikah, wahai wanita, ini nasihat wanita ke wanita. Begitu kamu menikah, wahai wanita, kamu nggak bisa sebebas dulu. Semua minta izin, semua ini segala macam. Jadi ketika kamu dipimpin dan di-lead oleh orang yang salah, berantakan semuanya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki nggak bisa dihalang-halangi sama istrinya misalnya. Nggak bisa dilarang-larang. Dia pemimpin, tapi istri sebaliknya. Maka urgensi mencari yang terbaik bagi seorang wanita itu lebih ditekankan. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafidhukumullah, semoga Allah senantiasa memberi keberkahan dan kebaikan untuk Imam Ibnu Jamaah, untuk Ustaz beserta keluarga, tim haji dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya pernah deep talk dengan suami dan ternyata selama menikah beliau menganggap saya ini meninggi diri dan ilmu saya di hadapan beliau. Meninggikan diri dan ilmu saya di hadapan beliau. Beliau pun pernah mengatakan, aku nggak tahu ya, kajiannya yang salah atau kamu yang salah. Kami sedang dalam konflik yang cukup besar. Saya jawab, kajiannya nggak salah mas, aku yang salah. Ustaz sering menasihat untuk terus bersyukur dengan suami, jangan menuntut hak dan tunaikan hak-hak suami. Aku yang salah, aku yang masih belum bisa mengamalkan. Alhamdulillah Allah beri saya taufik untuk semangat dalam belajar, namun memang mengamalkan tidak semudah itu, tapi saya terus berusaha dan mencoba menasihatnya untuk saya. Ustaz jazakallahu khairan. Nah, coba saya tanya sama para suami di sini, benar nggak sih? Benar nggak sih ada sebagian wanita tuh kalau ngaji itu terlihat lebih meninggi, terlihat lebih ini, jadi ustazah di rumah, terus sering nasihatin, terus dikit-dikit japri, kirim video pendek, kasih artikel, terus kasih tanda seru, coba kamu renungkan mas, kamu renungkan gitu loh. Benar ya? Kalau dari ketawa antum sih banyak kasus begitu. Allah Ta'ala memang ada beberapa itu fenomena seperti itu. Oleh karena itu walaupun maksud istri-istri kita tuh baik gitu, nggak ada maksud untuk sombong, nggak ada maksud untuk menunjukkan ilmunya dan seterusnya, tapi semangat banyak dari mereka terkadang yang ingin suaminya itu berubah, tapi dalam tanda petik dengan cepat, dengan drastis, dan tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi yang bijak dengan suami gitu loh. Tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan bijak kepada suami, itu biasanya sih. Jadi kalau kita coba dudukan ya, ada banyak kasus yang terjadi, cara komunikasi istri bisa ditangkap ke arah sana gitu loh. Jadi itu bisa ditangkap, bisa disimpulkan ke arah sana. Bukan karena istri sombong dan itu, tapi cara komunikasi aja. Cara komunikasi. Makanya salah satu yang harus ditanamkan sebagai dasar berumah tangga adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita atau pemimpin bagi istri. Maka suami harus bersikap sebagai pemimpin dan bangunlah cara komunikasi sebagai pemimpin, sebagaimana kita adalah teman hidupnya. Wanita, bangunlah komunikasi sebagai pihak yang dipimpin gitu loh. Pihak yang dipimpin. Itu kalau kita mau berjalan dengan baik. Karena itu fitrah laki-laki gitu. Fitrah laki-laki itu demikian. Nggak bisa dengan langsung dibombardir dengan dalil, diserang dengan dalil gitu loh. Terus ketika lagi kajian ini
suaminya dijapri gitu loh, denger mas jangan tidur, pengen jangan tidur pengen. Ya, udah suruh denger suudzon lagi, padahal kita nggak tidur sama sekali pas kajian. Jadi sekali lagi itu nggak akan efektif, nggak akan efektif. Jadi saran saya minta maaf sama suami kita, minta dihalalkan dan minta tolong dibimbing. Dan walaupun mungkin secara substansi kita nggak salah, mungkin ya secara substansi secara substansi bisa jadi salah, bisa jadi enggak. Kalau salah ya kita perbaiki, kita rujuk, dan kita jangan jadi orang yang sombong. Kalau secara substansi kita nggak salah, emang pelan-pelan gitu loh. Harus bertahap, pelan-pelan, 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 dan kita harus lebih sabar. Dan doakan suami kita semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami ana membenci orang tua ana. Alasannya memang syar'i karena orang tua sering melakukan kesalahan dan melanggar syariat. Tapi ana sampaikan ke suami bahwa nasihati orang tua ana dengan dengan lembut dan hikmah. Suami ana tidak mau, katanya harus hijrah dari orang-orang yang buruk bahkan sampai membenci. Afwan ya Ustadz, suami ana ini sudah miskin, sombong pula. Komplit ya, agak berat. Allah musta'an. Alhamdulillah bi'alani afani ma'abtalahu bihi wa faddalani ala katimu man khala tafdila. Selalu merendahkan orang-orang yang keliru, merasa dirinya lebih baik. Ana tidak tahan dengan kelakuannya sampai ana ingin bercerai. Ana tidak mampu menasihati suami ana lagi. Ana sendiri masih lemah dan masih terus belajar. Jadinya ana sering bertengkar karena tidak tahan melihat kelakuan suami yang keras kepada siapapun, termasuk kepada orang tuanya sendiri. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Gini loh hadirin sekalian, kalau prinsip suami kita harus hijrah dari orang-orang yang buruk atau orang-orang yang salah, bahkan sampai membenci, maka bisa jadi konsekuensinya kita harus membenci diri kita sendiri. Karena kalau sikap tadi dimutlakan itu tidak tepat gitu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam risalah Tabukiyah, beliau menyampaikan bahwa dalam melihat orang yang keliru, orang yang bermaksiat, orang yang salah, kita harus pakai dua kacamata. Kacamata yang pertama adalah kacamata syariat. Maksud kacamata syariat adalah benar-benar, salah ya salah. Jadi ketika orang itu melakukan kesalahan ya salah gitu loh. Namun tidak berhenti dengan satu kacamata. Kacamata yang kedua adalah kacamata kauniyah, qadariyah. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus punya empati kepada orang tersebut. Kita harus sayang sama orang tersebut. Kita harus bisa merasakan bahwa orang yang salah itu tidak nyaman. Sama ketika kita melihat orang yang salah memilih rute, dia mau ke Bandung gitu ya. Dari tol dalam kota, dia mau ke Bandung, ternyata dia masuk ke tol Jagorawi gitu loh. Nah, kita katakan aja dia salah gitu loh. Mas, kamu salah jalan mas, kan gitu. Salah ya salah. Kamu mau kemana sih? Ke Bandung. Enggak, ini mau ke Bogor, ini salah. Namun di sisi yang lain, kita harus punya rasa iba dengan dia, rasa sayang dengan dia. Gitu. Karena mau sesemangat apapun dia menyetir, dia mau gas secepat apapun, dia insya Allah nggak sampai Bandung hadirin, dia sampai Bogor. Ya bisa jadi kalau ya bisa aja keluar puncak pas, terus Cipanas, Cianjur gitu dan seterusnya sampai juga Bandung. Tapi kan bukan itu poinnya. Jadi justru melihat orang yang salah bermaksiat, kita harus pakai dua kacamata kata para ulama. Ini para ulama loh. Gitu. Kalau mau hijrah, ya begini cara hijrah. Kita salah ya salah, benar ya benar. Terus yang kedua, kita harus melihat bahwa kesalahan itu membuat seseorang tidak akan nyaman,
tidak akan baik ininya. Maka kita harus punya rasa kasih sayang, dan rasa kasih sayang itu adalah modal untuk berdakwah kepada dia, jadi bukan dibenci secara mutlak, dan nggak boleh membenci secara mutlak orang beriman, orang muslim tuh nggak boleh. Itu berkaitan dengan al-wala dan baro, itu kesalahan dalam wala dan baro, itu hal poin. Terus yang kedua, hati-hati dengan kesimpulan istri kita, gitu loh. Kesimpulan istri kita itu hati-hati, karena Nabi kita SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya bagaimana Nabi SAW di rumahnya, atau bagaimana Nabi SAW dalam kehidupannya, apa jawab Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Beliau bantu istri, dan kalau masuk waktu sholat beliau sholat. Hadirin, bagi orang yang punya pengalaman hidup yang panjang, khususnya berumah tangga dan keluarga, pujian Aisyah bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran itu dalam, sangat dalam. Karena kalau sampai istri sendiri memuji kita atau suami bahwa akhlaknya Quran, itu luar biasa, gitu loh. Tapi kalau kita baru sampai di level dipuji oleh istri orang bahwa akhlak kita baik, itu belum terbukti, gitu. Itu masih berpulang jadi ikhwan KW1 super, gitu. Karena yang muji istri orang, kita cenderung baik sama istri orang, hadirin sekalian. Iya, jujur aja. Apalagi yang ketawa. Enggak. Jadi itu yang tantangan. Kalau mau ngecek saya tuh sebaik apa ya, istri kita yang muji. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istrinya. Makanya kan kata Nabi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kau berikan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu 'alal miskin, 1 dinar yang kau berikan kepada fakir miskin. 1 dinar yang kau berikan untuk membebaskan budak. 1 dinar yang kau berikan kepada istrimu, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya yang kau berikan kepada istrimu, gitu. Tapi susah, gitu loh. Susah. Dan berbuat baik sama istri orang lebih gampang. Gampang nggak Din sama istri orang? Gampang, apalagi menarik dan seterusnya, mudah. Itu yang susah, itu gimana kita bersikap di hadapan istri kita. Jadi hati-hati sampai istri bilang kita udah miskin, sombong pula, itu hati-hati lah. Walaupun bagi istri hati-hati juga dalam memvonis lah. Dan berkaitan dengan miskin dan sombong, ada sebuah hadis yang harus kita renungkan. Kata Nabi SAW, thalathatun, ada tiga pihak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 pihak yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim. Tidak akan Allah ajak bicara, tidak akan Allah bersihkan, dan tidak akan Allah lihat. Jadi enggak diajak bicara, enggak dibersihkan, dan tidak dilihat. Siapa aja? Walahum adzabun alim, dan dia akan dapat azab yang pedih. Azab yang pedih. Yang pertama apa? Hadirin. Syekhun zanin. Syekhun zanin, orang yang udah tua dan berzina. Gitu. Udah tua dan sudah, tapi masih zina. Itu bahaya. Berarti aku boleh dong Pak Ustaz? Bukan boleh, zina itu dosa besar. Tapi semakin berat dan parah dosanya ketika semakin usia kita ke atas. Makin kita syekhun zani itu tidak ada bicara, tidak dibersihkan, dan tidak dilihat, dan walahum azabun alim. Yang kedua, malikun kadzab, raja yang pendusta. Raja yang pendusta. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir,
Ailun mustakbir. Ail mustakbir. Ail yang sombong. Apa makna ail? Fakir. Orang yang fakir atau miskin sombong gitu loh. Gimana? Yang kaya boleh sombong nggak? Enggak. Yang kaya nggak boleh sombong. Kenapa penekanan yang miskin? Karena nggak cocok gitu loh. Secara akal sehat tuh nggak cocok. Sangat susah diterima. Bukan berarti kalau kaya cocok, enggak. Tapi ya kan kita sering dengar di dunia pergaulan. Ya gue ngerti sih dia begitu ya, dia kaya, orang kaya kan berhak ngomong apa aja gitu loh. Ya gue ngerti sih dia ngomong begitu, ya dia kan juara kan bisa ngomong apa aja gitu. Itu tadi. Tapi ini miskin terus sombong gitu. Nilai kimia 0,5 terus sombong, kan bingung nyikapinya hadirin sekalian. Ini orang gimana cara nyikapinya? Nilainya 0,5 tapi sombong. Kata para ulama, kenapa ini ditekankan? Karena biasanya di masyarakat yang berpotensi sombong itu yang kaya, gitu maksudnya. Yang berpotensi sombong yang kaya. Nah ini kok potensinya kecil, kok bisa sombong gitu loh. Jadi gap antara dia dan sombong tuh jauh, kok bisa berkumpul? Itu parah kata para ulama. Itu hati-hati. Hati-hati. Dan bukan berarti kalau kaya boleh sombong, enggak. Sama. Orang sombong tuh kata Nabi SAW itu tadi, diancam nggak masuk surga walaupun sebesar dzarrah. Tapi kalau kita miskin, kita fakir, itu lebih parah lagi, lebih parah. Maka hati-hati dalam masalah ini, dan ingat dan mertua punya hak besar hadirin. Mertua atau keluarga orang tua itu punya hak besar. Dan perlu kita ingat bahwa dalam bab mahram, mertua itu mahram selama-lamanya gitu loh. Tahrim mu'abbad kan gitu. Artinya sama anaknya aja kita ada kemungkinan bercerai, dan kalau bercerai bukan siapa-siapa lagi, tapi sama mertua itu selama-lamanya. Oleh karena itu yang perlu kita tanamkan. Mertua punya hak yang harus kita tunaikan, dan mertua kita adalah kakek nenek dari anak-anak kita, dan kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita berbakti kepada orang tua. Kalau kita bersikap nggak bagus sama mertua kita, dan itu pasti akan berdampak ke anak kita akan ngelihat, anak kita akan merasa, anak kita akan mendengar, dan seterusnya. Dan itu pendidikan yang sangat buruk ke anak-anak, dan nanti kita akan ditanya ketika anak-anak kita tidak bisa bersikap baik karena karakter dan sikap kita. Maka marilah kita evaluasi diri. Bagi sang istri, hati-hati dalam memvonis, jangan mudah dalam itu, dan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah, lalu perbaiki diri, dan sabar, dan jadikanlah pernikahan ini sebagai ajang belajar, ajang evaluasi diri, ajang berjuang. Dan bagi suami, hati-hati dengan kesombongan akan membuat misi kita masuk surga menjadi gagal total. Dan yang lebih mengerikan lagi, kita tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.